Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk undangannya dari BPWM. Eh, Perkenalkan, nama saya Domi Pradana Putra. Saya dari Departemen Ortopedi dan Traumatologi. Hari ini itu sebetulnya saya boleh izin di depan saja ya. Jadi saya ngomong ke Dokter Dian, Dok. Terima kasih, Dok, kesempatannya. Saya ngomong ke Dokter Dian bahwa Dok, saya belum cukup ilmu kalau untuk memberitahukan apa dari judul From Concept to Product, jujur. Tapi kata Dokter Dian, udah cerita aja apa yang dilakukan selama ini. Jadi saya izin untuk bercerita apa yang saya sedang kerjakan saat ini. Jadi untuk pertama adalah kalau kita lihat slide saya yang pertama ini adalah saya itu kalau orang inovasi itu selalu berhubungan dengan sesuatu yang baru. Di Indonesia ini cuma ada dua tipe kalau produk. Yang pertama adalah sesuatu yang baru atau produk lama yang sudah ada di luar negeri tapi kita buat di sini. Tipenya dua itu saja kalau kita membahas soal alkes. Jadi kalau kalau kita melihat memang banyak sekali apa namanya ide-ide inovasi baik itu ide terus teknik operasi ataupun alat itu sendiri. Bahkan di samping dengan alat mungkin juga ada obat-obatan, tapi untuk saat ini saya tidak menyinggung sama sekali soal obat-obatan. Ya, jadi ini pola pikir saya waktu saya itu mengerjakan sebuah produk. Yang pertama adalah kalau seandainya waktu itu saya diskusi di Morning Report. Kemudian ada salah satu senior di RSSA itu bilang pada saya, Dokter Domi, setelah memakai jarum suntik, Dokter Domi itu gimana caranya mengembalikan tutupnya supaya tidak terjadi pajanan. Nah, pola pikirnya sama, semuanya gimana caranya tenaga medis kita jangan sampai terpapar. Nah, saya itu waktu itu saya pegang tutupnya, kemudian saya masukkan, wah saya disorai, salah gitu semuanya. Jadi yang benar adalah tutupnya ditaruh, kemudian dimasukkan jarumnya. Saya mikir, waduh ini kayak perlombaan masukkan jarum ke dalam lubang kecil. Bisa dibayangkan kalau orang tua yang mungkin maaf kurang masih matanya minus atau apa disuruh masukkan jarum kan susah. Tapi tujuannya benar supaya kita tidak terjadi pajanan. Nah sekarang kita bandingkan dengan pola pikir seorang inovator. Ini yang dilakukan inovator. Jadi kita membuka tutup. Saya nggak tahu sekarang ini sudah ada di rumah sakit ya atau tidak karena memang sebetulnya produk ini sudah ada dari salah satu PT swasta yang bekerja sama dengan saya. Kami membuat penutup di mana jarum itu memang supaya gampang untuk tidak terjadi pajanan. Jadi meskipun kita sudah selesai membuat apa namanya jarumnya kita buat, ini bisa digunakan untuk proteksi tenaga medis supaya terjadi tidak pajanan. Tapi intinya sama. Sebetulnya kalau di RSSA kemarin mereka membuat SOP supaya tidak terjadi pajanan, tapi pola pikir inovator adalah membuat tutup supaya jarumnya tidak tertusuk. Ini pola pikir sebuah inovator. Perbedaannya di situ. Oke, yang berikutnya. Nah, ini saya sendiri sebagai inovator, biasanya kami problemnya itu satu. Kami tidak punya sumber daya alat, keterbatasan apa yang ada di Indonesia. Kami tidak tahu produk saya ini kuno atau produk saya ini hal yang baru atau tidak. Saya hanya sekedar mendesain sebuah permasalahan, kemudian setelah produk ini jadi, saya nggak tahu jualnya gimana. Udah, itu produknya. Kadang-kadang kita hanya berpikir ke arah jadi, ikut perlombaan, selesai, sudah. Tapi tidak gitu, inovator harus bisa membuat produk itu ada di market, kemudian setelah dari market terjual. Itu problemnya. Saya waktu di sini memang saya bekerja sendiri untuk membuat sebuah produk transaction ini. Kemudian setelah produk ini jadi, memang ada beberapa waktu yang harus saya lakukan. Saya kurang lebih membuat sekitar 5 tahun. Setelah 5 tahun itu kita bertemu dengan banyak sekali perusahaan. Saya itu menarget diri saya sendiri, ngomong dada senior saya ya. Setiap Sabtu saya selalu berkeliling untuk ke seluruh Jawa untuk mendatangi semua pabrik agar saya mengetahui kemampuan pabrik yang ada di Indonesia. Sebetulnya tidak ada yang salah antara kita dengan pabrik. Semuanya sama-sama benar. Kalau kita, bahkan di universitas sendiri, kami berpikir ke arah gimana caranya membuat teknologi yang baru.
Gimana caranya membuat sesuatu yang baru. Tapi terkadang perusahaan itu bilang ke kita, dok, itu tidak realistis, dok. Atau enggak yang kedua, ketika kita membuat suatu produk yang bagus, kadang-kadang ada yang pakai enggak, gitu. Teknologi kita itu sebetulnya bagus, cuman satu, kita kembali ke diri kita masing-masing. Kita lebih mau memakai produk dalam negeri atau luar negeri untuk teknologi. Gitu aja. Makanya saya secara pribadi, saya tidak bergerak di teknologi yang canggih, tapi saya mau bergerak di teknologi yang minimal. Oke. Nah, pabrik itu juga nggak, juga sebetulnya juga benar. Dok, kalau saya itu orangnya kan, mohon maaf, berpikir ke arah komersil, saya harus tahu pasarnya dulu, dok. Beberapa produk yang digunakan, ditemukan oleh beberapa inovator kita itu, nomor satu yang dikeluhkan mereka adalah tidak realistis. Satu contoh, nanti ada beberapa contoh brass action. Saya jelaskan mulai awal sampai akhir gimana brass action itu bisa diproduksi. Dan perubahan bentuk dari awal saya itu mengerjakan sampai dengan terakhir. Nah, pabrik itu sebetulnya juga tidak salah. Karena mereka juga harus memikirkan keuntungan. Makanya dari itu mereka biasanya, dok, saya lebih suka saya impor. Saya itu impor. Kemudian setelah saya impor, saya sebarkan pasarnya. Oh, diterima nih, alhamdulillah. Berarti gimana caranya kita membuat di Indonesia realistis nggak dengan bahan habis pakai dan sebagainya? Ada keuntungan nggak? Gitu. Problem kita adalah bahan dasarnya kita. Bahan dasar kita itu selalu lebih mahal daripada bahan dasar di luar negeri. Jadi kita selalu kalah di situ udah. Jadi kalau seandainya, contoh, sekarang Kemenkes sedang mengupayakan gimana caranya produk dalam negeri itu diupayakan untuk dijual. Tapi perusahaan yang nggak goblok-goblok banget. Mereka ya pinter. Kadang-kadang ada, saya lupa persentasenya 60 sampai 40 atau 70 sampai 30, saya nggak paham. Ada beberapa bahan dasar yang memang untuk yang produk dari Indonesia dan bahan sisanya boleh dari luar negeri itu dinilai seperti seperti produk dalam negeri. Jadi ada persentasenya. Contoh satu gini. Pernah tahu kasa? Kasa kita itu pakai mesin tenun. Kalau ada yang tahu. Mesin tenun tidak ada produk dalam negeri. Semua produk luar negeri. Jadi mesin tenun kita yang digunakan untuk kasa di Indonesia itu memakai produk luar negeri semuanya, meskipun bahan dasarnya dari kita. Produk plastik, biji plastik yang digunakan, mohon maaf saya nyebut merek ya, One Med, itu kita mengimpor dari Thailand. Pouches steril kita mengimpor dari Swiss. Jadi nggak ada produk kita. Produk kita memang banyak yang mentah, tapi untuk jadi produk, di diproduksi untuk jadi produk, kita harus membeli dari orang lain supaya lebih murah. Contoh halnya di ortopedi implan, plat. Sebetulnya kalau kita itu melebur metal stainless atau apapun di Indonesia, harga jualnya akan semakin meningkat dibandingkan kita mengimpor. Contoh, satu plat dengan 10 lubang, harga di kita itu mungkin indeks bersihnya mungkin ya. Mungkin kalau kita kalkulasi mungkin sekitar 500.000 gitu ya. Tapi kalau kita ngimpor dari luar negeri itu bisa 150. Orang cenderung suka mengimpor daripada memproduksi dalam negeri. Jadi endingnya adalah dikombin sama mereka. Mereka mengambil pelat batangan, kemudian dibersihkan di sini atau dilapisi di sini, kemudian dilubangi di sini. Udah produk dalam negeri. Tapi endingnya ternyata sebetulnya bahan itu dibeli di luar negeri. Nah, nah permasalahannya di garis merah ini. Kita nggak pernah nemu universitas berusaha terus untuk membuat TKT 1 sampai dengan TKT 9, tapi pabrik sendiri nggak ngerti TKT 1 sampai TKT 9. Itu masalahnya di situ. Endingnya adalah perusahaan-perusahaan, oh sorry, universitas-universitas di Indonesia seperti ITS, UGM, UI, mereka membuat PT sendiri, seperti yang dilakukan oleh Brawijaya. Mereka sudah membuat sekitar, saya kurang tahu ya, 2 sampai 3 tahun, dan mereka punya produksi sendiri. Jadi mereka yang menjemput. Jadi PT-PT ini menjemput inovator-inovator yang dari universitas mereka, mendampingi mereka sampai mendapatkan dana hibah, kemudian dihilirisasi produk sendiri menggunakan PT mereka. Itu yang dilakukan universitas-universitas lain supaya produk-produk kita benar keluar. Kalau untuk market nanti dulu. Kita ngomongnya kalau market belum tentu kan produk keluar belum tentu laku, Bu. Pak. Jadi kalau kita ngomong masalah komersil nanti dulu. Kita memikirkan gimana caranya inovator ini membuat suatu produk. Ya, oke. Penyelesaian masalahnya memang di tengah ini menurut saya pribadi. Kita tidak ada yang translate.
Jadi kita itu menggunakan produk, menciptakan apapun, tapi pabrik tidak tahu protapnya itu. Sehingga kita miss di situ. Selalu nggak pernah ada produk kita itu yang benar-benar keluar ke pabrik. Jadi waktu itu tadi itu saya menjemput bola. Jadi ketika saya berjalan dari sisi kiri ke tengah, kemudian saya stop di situ, saya berjalan dari kanan menuju ke tengah lagi. Dengan cara saya survei semua pabrik yang bisa saya datangi itu. Jadi saya tahu kemampuannya mereka. Gimana caranya mereka tidak bisa ngomong ke saya bahwa produk saya tidak realistis. Gitu. Oke, ini mungkin di pojok. Jadi salah satu direktur PT Triton itu waktu itu jadi moderator di salah satu kegiatan Farmenkes di Jakarta. Dia bilang ke saya bahwa Dr. Domi wajib belanja masalah. Kita lagi tren dengan kata-kata belanja masalah dari Farmenkes yaitu adalah keliling, kerjakan apapun sampai menemukan sebuah masalah dan kumpulkan masalah itu. Jika masalah itu memang dia istilahnya dialami oleh banyak orang, ya itulah berarti harus kamu selesaikan. Dah. Menciptakan sebuah produk berasal dari sebuah masalah. Tidak ujuk-ujuk, pengen buat ini ya. Nggak gitu. Jadi namanya kayak, ya pokoknya punya sesuatu yang baru aja. Nggak gitu. Inovator itu menyelesaikan sebuah masalah. Itu sebabnya produk kita akan laku atau tidak. Dan akan diterima apa tidak. Jadi tidak ujuk-ujuk. Saya sendiri kalau lihat judul tugas akhir saya juga kadang-kadang saya mikir, ini cuma untuk kepentingan lulus saja saya. Bukan untuk kepentingan untuk bikin produk. Meskipun endingnya bisa saya buat suatu produk. Saya bikin namanya SVF. Waktu itu harapan saya bisa bikin stem cell. Waktu saya ngobrol-ngobrol sama PT Kalbe dan juga ngobrol sama profesor dari reumatologi, saya lupa namanya waktu itu di Jakarta. Dia bilang, loh, satu syarat Dr. Domi membuat stem cell adalah labnya harus terakreditasi ISO. Saya browsing di Malang, lab ISO ada apa? Tidak ada. Jadi secara logika saya penelitian apapun tidak akan diterima oleh sebuah produk. Dan saya bisa lari itu paling mentok, paling dekat di Surabaya, miliknya UNER ya dok ya. Ya, itu miliknya UNER aja yang kita punya. Itu pun juga bekerja sama dengan Papros, kalau ibu tahu. Jadi dia tidak mau ke situ, jadi maunya di UGM. Ya di dalam bisnis juga ada politik-politikan ya. Cih. Oke, siap. Oke, ini yang saya kembangkan. Saya ada 3 perkembangan yang saya lakukan. Saya mengembangkan 3D printing, saya mengembangkan VR, kemudian saya tidak mengembangkan AI, tapi saya tunjukkan yang AI. Jujur, saya tidak berani AI karena itu bersinggungan dengan divisi lain. Karena mungkin divisi lain saja yang menjelaskan, tapi saya cuma memperkenalkan saja. 3 ini sangat primadona di dunia kedokteran. Jadi saya selalu bilang jangan istilahnya menentang sebuah teknologi karena teknologi itu lebih canggih daripada kita, tapi kita harus mengikuti zaman. Zaman kita sudah berubah. Jadi memang mau tidak mau kita harus mengikuti. Oke, ini ada virtual reality. Jadi saya sekarang sedang mengembangkan VR, tapi untuk dunia ortopedi yang akan rencana kami launchingkan di pertengahan tahun ini. Saya bilang ke beberapa senior saya, pendidikan habis ini akan berubah. Saya bilang gitu. Ketika VR ini akan saya tampilkan, saya menampilkan VR ini untuk teknik operasi. Jadi antara kalau Ibu tahu residen itu ada jaga satu, jaga dua, chief ya. Jadi saya menggunakan untuk plate screw femur, kemudian saya akan memberikan edukasi ini sebelum mereka terjun ke pasien. Jadi selain membaca buku, mereka sekarang punya istilahnya punya tools baru untuk mereka sebelum dilakukan tindakan operasi, yaitu adalah VR. Saya menggunakan VR ini untuk memberikan pendidikan pada plate and screw femur. Jadi pasang plat di femur. Jadi rencana kami kalau seandainya ini lancar, pertengahan tahun ini kita akan launchingkan tapi untuk residen ortopedi terlebih dahulu. Dan itu memang belum kita masukkan ke pendidikan apapun. VR ini harapan saya sebetulnya mungkin kalau di sini ada departemen lain, saya sangat terbuka sekali untuk kerjasama menggunakan VR karena ini memang harus kita ikuti, harus kita punya. Karena yang menurut saya yang sudah menggunakan ini adalah UI dan UGM. Kita jangan sampai terlambat. Saya pinginnya itu bertemu dengan teman-teman dari Departemen Anatomi, jujur aja. Karena ini penting banget, hal simpel yang kita gunakan untuk pembelajaran paling enak adalah anatomi, karena tidak perlu ribet lagi untuk membuat apa ya beberapa step-stepnya. Karena kalau operasi, saya harus membuat ilustrasi dan menerjemahkan ilustrasi saya kepada timnya. Karena semua gambar yang diciptakan di sini tuh gambar sendiri nih. Nggak ada ceritanya kita jiplak JPG dari mana-mana, enggak. Mereka ilustrator sendiri.
Dan saya bekerja sama dengan pihak swasta di daerah Jakarta. Jadi saya membawa teman-teman dari Jakarta untuk kita kerjasama. Sebetulnya kalau yang dipakai Oculus itu, Oculus lama itu kadang-kadang filenya antara Oculus yang lama dengan yang baru, mereka bilang ke saya, dok, filenya ini beda. Jadi saya bilang, yang bisa aja deh yang kita gunakan. Jadi kita membuat file untuk yang Oculus lama. Dan kalau kita bicara nominal ya, untuk membuat file ini saja sudah 3 digit. Ini ini nilai investnya 3 digit untuk satu buat blend and screw saja. Jadi mungkin kalau ada dana hibah ya monggo silakan kerjasama. Kami siap untuk menciptakan apa yang Bapak Ibu ingin lakukan. Yeah. Oke. 3D printing sekarang saat ini sedang saya gunakan untuk menggunakan periode operatif planning. Jadi seperti ini. Kadang-kadang kalau kita melakukan CT scan, kita hanya melihat 3 dimensi, depan, kanan, kiri, belakang. Kadang-kadang templating plat, kalau kita masang plat, tidak ada plat yang bentuknya bengkok gitu, tidak ada. Kita bengkokin sendiri di kamar operasi. Kita nggak ada yang bengkok sendiri, kita bengkokkan sendiri. Jadi bending namanya. Jadi kita disediakan alat untuk bending. Tapi bisa dibayangkan kalau seandainya kita menggunakan 3D printing, saya menggunakan 3D printing, kemudian saya pecahnya itu saya tata sendiri sebelum dilakukan tindakan operasi, kemudian saya tempelkan plat, kemudian saya bending sebelum operasi itu dilakukan. Operasi akan berjalan lebih cepat daripada biasanya. Ini yang kita lakukan. Kebetulan ada 1 2 pasien yang sudah kami siapkan untuk dilakukan 3D printing. Yang rencananya nanti kami akan kerjakan di RSSA, tapi kami masih koordinasi dengan radiologi. Apakah potongan slice yang diadakan di sini bisa kita gunakan untuk menggunakan 3D printing? Karena 3D printing ini membutuhkan 300 slice potongan untuk kita menggunakan 3D printing secara detail. Gitu. Oke. Oke, untuk AI, karena bagian pojok ini sebetulnya nggak ada bidang saya. Jadi saya cuma ngomong aja kalau AI ini ada. Ya mungkin beberapa Bapak Ibu di sini juga sudah memahami soal AI, tapi saya tidak ingin membahas AI terlalu dalam karena memang ini bukan bidang saya. Dan di bidang saya juga belum ada, jadi kebanyakan adalah radiologi, mungkin di USG juga mungkin ada, sama kardiovaskular. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan di lain waktu yang lebih ahli. Oke. Ya, saya realistis membahas produk saya yang saya kerjakan selama 5 tahun. Jadi sebetulnya produk ini saya mulai di tahun 2019. Pola pikir saya adalah ketika saya melakukan tindakan operasi, saya selalu menemukan sumbatan saya dilakukan tindakan operasi. Jadi selang kanul suction yang kita gunakan itu lubangnya cuma satu dan sifatnya rigid. Jadi ketika ada gumpalan darah, tulang atau apapun dia masuk langsung tersumbat. Sumbatan yang kita lakukan kita harus mengeluarkan kurang lebih 10 sampai 15 ya mungkin 5 sampai 10 menit untuk membuat dia lancar kembali. Kalau nggak gitu, kalau nggak lancar kita ambil selang baru lagi. Jadi secara logika adalah semua kotoran gumpalan atau apapun tidak boleh masuk ke dalam selang, hanya cairan saja. Dan sesuatu itu harus diambil oleh instrumentasi, tulang padat diambil instrumennya, kemudian baru dibuang. Itu yang benar. Ini produk pertama dari desain pertama dari Brass Suction. Brass Suction itu memang tip suction yang saya gunakan untuk melakukan tindakan operasi. Sebetulnya saya mempunyai 2 tipe. Yang sebelah kanan itu sifatnya fleksibel, yang sebelah kiri ada ulir gitu sehingga dia nanti kalau kita dempetkan ke ujung sifatnya menjadi rigid. Kenapa kok saya buat rigid? Karena supaya orang tidak gonta-ganti. Tidak gonta-ganti. Jadi kalau yang selama ini sudah ada rigid, harapannya dengan ada yang Brasasen dia tidak perlu rigid lagi. Karena saya ingin produk itu digantikan. Tapi selama ini mungkin kalau kita membuat inovasi jangan berpikir digantikan. Tapi kita ingin menyelesaikan masalah. Jadi gimana caranya ya 2 Suction itu ada tidak ada masalah. Jadi kalau kita ingin menggantikan nanti takutnya malah dicari perdebatan. Karena setiap produk pasti memiliki kelemahan. Dan mungkin enggak, produk saya juga ada kelemahannya kok. Salah satunya bahan habis pakai. Oke, kita berpikir detail meskipun produk kita simpel. Simpel, tapi kita berpikir detail. Semilimeter kita harus tahu berapa lubang yang harus kita berikan, kita harus tahu. Karena kenapa kita harus bikin gini? Karena kita memikirkan molding. Jadi kalau di pabrik ya, kita punya alat besar itu.
Nah, itu ada injek, mesin injek, jadi molding. Tek, jeret. Jadi dia dibuat badannya dulu, kemudian ditusuk pakai alat besi sehingga dia membuat suatu apa ya lubang bentuk badan. Nah, di OneMed sendiri, kenapa kok dia tidak bisa membuat desain yang terakhir itu dikarenakan injeknya cuma maksimal dua. Nanti akan saya beritahukan kenapa kok dia ngomong harusnya dua. Oke, karena saya berpikir waktu itu kalau saya maju ke pabrik dengan tidak ada modal atau dengan diri saya Dr. Domi Pradana Putra, saya ingin mempresentasikan salah produk saya nggak mungkin diterima saya. Udah dibuang mesti udah. Lah, saya mencari kejuaraan di mana perlombaan ini diakui oleh Kemenkes atau dibawa dari Kemenkes. Jadi saya tidak mengikutkan apapun perlombaan yang ada di universitas, saya langsung masukkan ke sini. Dan kebetulan beruntungnya saya dapat terbaik 4. Mungkin karena waktu itu mungkin waktu pandemi ya. Jadi saya waktu itu beruntung saja. Waktu itu saya dapat terbaik keempat. Kemudian ini beberapa produk saya. Di situ juga ada gambar-gambar waktu saya uji klinis. Uji klinis saya waktu itu pertama pakai air, kemudian pakai minyak, kemudian satu lagi itu saya buat kasa, kemudian saya pecah-pecah kasanya supaya seperti jaringan-jaringan yang membuat saya tersumbat. Jadi saya membuat bagaimanapun produk saya kalau bisa sampai ada yang bisa nyumbat agar mengurangi resiko tersumbat saat dilakukan tindakan operasi. Untuk yang terakhir, ya mumpung ditutup itu enggak apa-apa. Karena itu langsung ke pasien, kita menggunakan alat, menggunakan medical grade. Jadi waktu digunakan foto ini, foto berwarna biru ini kita sudah melakukan tindakan medical grade. Yang di kiri itu juga sudah medical grade. Produk pertama menggunakan 3D printing berwarna putih. Waktu itu plastik PE saya berwarna putih. Waktu berwarna biru, ini sudah menggunakan medical grade. Medical grade yang sudah diproses, sudah disteril. Sterilnya menggunakan plasma karena dia plastik. Kalau kita pakai yang panas leleh dia. Gitu. Jadi kita pakainya plasma. Gimana dia yang dingin. Jadi. Oke. Ya, ini kerjasama saya dengan OneMed 2022 Desember. Jadi saya itu membuat produk 2019, kemudian di 2022 saya baru baru dapat. Ini Pak Leon, dia direktur operasional, dia sekarang dari direktur utama. Jadi waktu presentasi saya itu di depan owner, direktur operasional, direktur utama, sama direktur keuangan. Mereka mempresentasikan. Jadi nggak ada istilahnya pabrik itu membuka pintu secara lebar ke kita. Monggo silakan ada produk, monggo. Nggak ada. Kita kejar sendiri. Kita kejar sendiri, kita datang ke tempatnya dia. Kayak orang, mohon maaf, kayak sales kalau nawarkan sesuatu. Yaitu saya waktu itu. Saya keliling ke 7, oh sama, saya keliling ke 8 pabrik. 7 saya ditolak, satu saya dapat di One Man. Waktu itu saya ditolak kemana-mana, ya kayak sales ya, dokter spesialis, tapi sales itu saya sudah gak peduli, udah yang penting produk saya ke distributor atau dapat diproduksi secara massal. Oke, ya ini produk terakhir dari Brass Action. Perubahan yang sangat mendasar saya ulangi lagi yang pertama, ya produk yang pertama adalah seperti ini. Produk terakhirnya kita menjadi seperti ini. Beda banget, nggak ada sistem rigidnya, sama sekali nggak ada. Jadi saya waktu di presentasi 4 orang bos-bos ini dia bilang ke saya, Dokter Domi gimana caranya kita hanya mempunyai 2 injek, tetapi tujuan produk dari Dokter Domi tetap ada. Jadi saya memilih antara rigid dan fleksibel. Karena rigid itu sudah ada, jadi saya lari ke yang fleksibel saja. Jadi kalau ditanya apa perbedaannya, ya saya bilang nggak bisa. Memang harus ada dua-duanya kalau orang ingin rigid sama fleksibel. Jadi 2 saksen itu harus ada. Karena saya membuat produk yang tidak ada di pasar. Kalau ditanya, Dr. Domi ada kompetitornya? Tidak ada. Saya tidak punya kompetitor karena ini produk saya pertama kali. Oke. Dia memperhatikan cost. Kenapa kok gitu? Karena kita bermain e-katalog. Pernah dengar e-katalog? Nggak? Ya, jangan pernah berpikir tidak e-katalog. Karena semua RSUD menerima produk kita kalau e-katalog. Jadi harus berpikir ke arah e-katalog. Saya berpikir secara detail gimana caranya produk itu jangan sampai hanya sekedar expose, oke selesai. Enggak. Kita harus izin edar harus beres, e-katalog harus beres. Cost ini paling penting. Gimana caranya dia membuat molding? Molding kita kejelek ya bukan kejelekan di Indonesia ya.
Kalau Indonesia itu mempunyai sebuah mesin di mana moldingnya itu harus mengimpor dari Cina kalau orang lain tahu. Karena pemerintah sekarang bekerja sama dengan Cina cukup baik, Cina sangat ekspansi ke sini sangat besar. Di mana itu ada beberapa menguntungkan kita dengan cara pembuatan molding. Molding mereka lebih murah daripada kita beli di Eropa. Jadi molding injek 2 kali itu lebih murah kalau kita mendatangkan dari Cina waktu itu. Nah, karena sedang mesin besarnya kita itu memang produk Cina, jadi kita hanya mengganti mesin moldingnya saja kayak itu loh. Permen yang gulali, lah kan itunya beda-beda. Lah itu seperti itu mesin kita di Indonesia ini. Dan kenapa kok produk saya di ACC? Karena produk ini adalah terinspirasi dari NGT. Ada yang tahu NGT yang selang di emergency itu bentuknya hampir mirip. Dia ada thumb valve kontrolnya, ulir di bagian belakang untuk selangnya juga sama dan badannya juga sama. Bedanya saya perbesar, kemudian bagian luar saya kasih selang. Selangnya itu adalah selang NGT dengan diameter 0,2 mili. Perbedaannya adalah bagian ujungnya itu non traumatik. Jadi kita gunakan di bedah saraf, kita gunakan di BTKV semuanya aman. Tidak mungkin mencederai. Ya, panjangnya memang saya gunakan untuk yang medium karena saya ingin kalau terlalu kecil hanya operasi tertentu, terlalu besar operasinya juga terlalu tinggi, jadi saya ambil yang tengah-tengah. Jadi gimana caranya produk ini itu tengah-tengah masih bisa digunakan untuk ortopedi minimal atau ekstremitas. Kalau untuk digestif sama obgyn ini tidak bisa karena harus lebih panjang lagi. Minimal ukurannya sekitar 20 sampai 30 cm. Mungkin ketika ini laku kita akan buat produk untuk yang berikutnya, untuk yang lebih panjang. Untuk selang di bagian belakang, untungnya di Indonesia selang di bagian belakang setelah kami survei semuanya universal size. Jadi kita mendetail untuk membuat produk semuanya harus detail. Maka dari itu semua semua rumah sakit bisa memakai produk saya. Oke, yang kedua adalah kemampuan mesin. Sudah saya jelaskan produk kita keterbatasan di Cina pembuatan moldingnya. Jadi mau tidak mau ya kita mengikuti apa yang Indonesia bisa lakukan. Seperti contoh seperti beberapa produk Indonesia juga banyak yang terkenal yaitu Genus. Nanti saya jelaskan waktu di market. Oke, ini yang ketiga adalah market. Ini yang paling penting ini. Pertama, problem kita adalah kita akui sendiri adalah orang kita tidak pernah menghargai produk Indonesia itu sendiri. Jadi kalau ingin membuat produk, ya lihat dulu diri kita. Mau pakai nggak? Kalau mau pakai baru dibuat. Gitu. Jadi kalau pakai produk, ya harus kita sendiri mau pakai itu. Mau makainya gimana? Kita buat secara paksa, di mana permasalahan itu ada, dan kita mau ndak mau harus menggunakan itu. Itu yang saya pakai. Gitu. Contoh halnya seperti Genus. Pernah dengar Genus? Nah, ketika SOP secara gold standar WHO bilang bahwa swab itu memakai antigen dan PCR, kemudian kita gunakan Genus, Genus hanya sekedar dibuat di kereta kalau nggak salah ya, KIA itu. Kemudian setelah itu selesai, karena yang dipakai oleh kedokteran adalah swab PCR. Kalau kayak gitu nggak bisa, makanya kalah di market kita. Gitu. Jadi untuk membuat suatu produk jangan pernah berjalan. Saya sukanya berjalan mundur, Bapak Ibu. Jadi saya lihat dulu yang di depan, kemudian saya jalan mundur baru saya membuat produk. Jangan pernah berjalan maju ke depan, hanya melihat, mohon maaf, jurnal. Biasanya kan jurnal-jurnal banyak gitu dikumpulin, literatur, kemudian kita membuat produk. Lapangannya nggak gitu. Saya jujur aja, lapangannya nggak gitu udah. Membuat stem cell atau apapun harus tahu gimana caranya membuat. Ya, tapi itu tidak salah juga karena kita membutuhkan data-data ilmiah juga. Ya, tapi jangan hanya data ilmiah, terjun ke lapangan untuk kita tahu bisa dibuat apa tidak. Oke, ini ada kata-kata bagus ya. Saya selalu melihat bahwa sebenarnya permasalahan itu semua ngelihat, cuman perbedaannya adalah seorang inovator bisa menyelesaikan masalah apa yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Ya, ini mungkin presentasi terakhir saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dr. Domi. Sungguh menginspirasi ya. Jadi semoga harapannya di sini Bapak Ibu semua bisa mengikuti jejak dari Dr. Domi. Tapi ya memang harus keliling seperti itu ya. Oke.